Baik, terima kasih Mbak Madel. Yang saya hormati Bapak Sekretaris Daerah Provinsi Sulawesi Tengah yang dalam hal ini diwakilkan oleh Bapak Asisten Administrasi Ekonomi dan Pembangunan Provinsi Sulawesi Tengah, Bapak Dr. Insinyur Bunga Elim Somba, Master Science. Kemudian yang saya hormati Ibu Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Sulawesi Tengah, Ibu Dr. Reni Lamadijo, Spesialis Patologi Klinik MKes. Yang saya hormati Ibu Kasubdit Kesiagaan Pusat Krisis Kesehatan, Ibu Dr. Gigi Harijah Pandita, Master Kesehatan. Kemudian yang saya hormati Head Office Caritas Germany di Indonesia, Grüß Gott, Guten Morgen Pak. Ya, kemudian tentu saja yang saya hormati Bapak dan Ibu peserta webinar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat untuk kita semua. Saya Andre Meliala, Direktur PKMK FKKMK UGM, ingin memberikan sedikit pengantar mengenai kegiatan kita pada hari ini. Kolaborasi antara PKMK dengan Provinsi Sulawesi Tengah yang difasilitasi oleh Caritas Germany di Indonesia, ini sudah berlangsung selama 2 tahun dengan berbagai kegiatan yang sangat bermanfaat dan kontekstual. Seperti Ibu Bapak ketahui, pandemi yang menjadi krisis terakhir yang terjadi di Indonesia saat ini, dan mungkin masih ada lagi, membutuhkan pemikiran-pemikiran baru oleh karena pandemi ini betul-betul sesuatu yang belum pernah kita alami, dan kalaupun kita belajar dari sejarah, mulai dari Manghua Plague 3000 tahun yang lalu, sampai yang terakhir yang paling populer, Spanish flu yang terjadi 100 tahun yang lalu, tidak banyak yang kita bisa pelajari karena konteksnya sangat berbeda, kontennya juga sangat berbeda, dan teksnya juga sangat berbeda. Jadi Ibu dan Bapak bisa membayangkan bahwa pada saat ini kita menghadapi krisis yang brand new dan kemudian membutuhkan respons yang juga brand new. Nah, oleh karena itu sebagai scholars atau pembelajar, kita ingin mengumpulkan banyak sekali sintesis pengetahuan agar bisa dimanfaatkan untuk mengendalikan situasi-situasi krisis. Dan dalam tanda kutip, kita pernah mengalami berbagai macam bencana alam yang lainnya sebelum pandemi ini, dan di dalam PKMK sendiri ada Divisi Manajemen Bencana Kesehatan yang mendokumentasi dengan sistematis semua kegiatan-kegiatan yang pernah dilakukan di lapangan, dan ini semua yang menjadi bahan kita untuk mempelajari bagaimana mengatasi krisis kesehatan yang terjadi di Indonesia. Bapak dan Ibu, selama 2 tahun ini PKMK sudah memfasilitasi untuk pembuatan Hospital Disaster Plan di rumah sakit ya, di Provinsi Sulawesi Tengah. Saya kira di dalam akreditasi ini juga menjadi satu persyaratan, dan kita melihat banyak sekali manfaat dari HDP ini ketika krisis terjadi. Banyak rumah sakit juga yang tersadar bahwa pembuatan HDP yang dulu mungkin sekedar formalitas, pada saat ini menjadi sesuatu yang harus bisa dieksekusi, harus visible secara sumber daya untuk bisa diterapkan. Kemudian juga PKMK membantu untuk pembuatan rencana kontingensi di Dinas Kesehatan dan di Puskesmas untuk menghadapi krisis kesehatan, dan juga ada training PSC 119. Saya kira Provinsi Sulawesi Tengah menjadi mitra yang sangat berharga bagi kami, oleh karena provinsi ini secara responsif menyambut semua usulan-usulan kegiatan, kemudian kita laksanakan bersama-sama, dan juga kita bisa melihat bagaimana hasilnya. Dan tentu saja support dari Caritas Germany di Indonesia ini menjadi satu faktor kunci yang membuat kerjasama ini bisa berjalan dengan baik dan membuahkan hasil atau berdampak yang bisa dirasakan oleh banyak pihak. Nah, Bapak dan Ibu, tantangan ke depan yang perlu kita antisipasi adalah penguatan sistem. Karena di dalam pandemi ini kita melihat ketika sumber daya yang ada di
dalam sistem kesehatan itu dikelola secara fragmented, dikendalikan secara fragmented, dan bahkan banyak komponen-komponen yang tercecer di sana-sini tanpa disatukan, ini menjadi sesuatu yang sangat merugikan dan tidak memberi nilai tambah. Jadi Bapak dan Ibu coba kita bayangkan, dari 50.000 kasus COVID-19 di Indonesia, seharusnya Indonesia bisa tetap tenang oleh karena kita punya 160.000 dokter, ada 2.800 rumah sakit, ada 10.000 puskesmas, kemudian ada lebih dari 20.000 klinik, ada 91 fakultas kedokteran, ada banyak sekali laboratorium kesehatan, dan seterusnya. Ini menunjukkan bahwa sumber daya kita sangat banyak, dan sesungguhnya jika ini dikelola bersama-sama, tentu kita akan sangat siap untuk menghadapi pandemi ini. Jadi di dalam konteks provinsi kita perlu melihat bahwa sistem kesehatan ini sangat penting untuk kita perkuat, oleh karena di dalam pandemi ini seluruh komponen dalam sistem kesehatan ini akan sangat terpengaruh dan sangat diperlukan sinergitas dari masing-masing komponen yang dikelola oleh banyak organisasi agar bisa bersama-sama satu gerakan untuk mengatasi pandemi. Bapak dan Ibu, yang kedua, kita melihat pemberdayaan masyarakat. Di dalam data kami menunjukkan bahwa di Provinsi Sulawesi Tengah masih banyak kekurangan tenaga kesehatan. Kemudian kalau kita lihat banyak puskesmas juga line up profesinya juga masih belum lengkap. Namun kita punya satu kekuatan yang kadang-kadang kita agak lupakan di dalam kondisi krisis, yaitu kader kesehatan. Bapak dan Ibu, kader kesehatan ini selalu ada, selalu hadir di lapangan, karena mereka adalah orang lokal, mereka mempunyai pengetahuan lokal yang bisa sangat dimanfaatkan untuk mengatasi krisis, dan mereka siap sedia untuk membantu sistem kesehatan agar lebih siap lagi, lebih kuat lagi menghadapi krisis kesehatan. Jadi Bapak dan Ibu, saya kira pemberdayaan masyarakat menjadi agenda berikutnya yang perlu kita kedepankan, perlu kita konsepkan kembali bagaimana kita memberdayakan masyarakat oleh karena availability mereka yang kita bisa jamin. Namun isunya adalah bagaimana supaya kader kesehatan ini bisa lebih berperan, bisa lebih memberikan kontribusi ke dalam kegiatan-kegiatan pelayanan kesehatan. Nah, tentu dengan capacity building dan juga usaha-usaha untuk mengempower mereka, memberdayakan, ini cita-cita tadi bisa kita raih. Jadi Ibu dan Bapak, ada sumber daya besar, yaitu kader kesehatan yang sampai saat ini mungkin belum kita manfaatkan, dan nanti hari Rabu kita ada webinar khusus tentang pemberdayaan kader kesehatan, nanti Bapak dan Ibu bisa lihat di link PKMK. Jadi ini yang bisa kami sampaikan, Bapak dan Ibu, kami mengucapkan banyak terima kasih kepada Provinsi Sulawesi Tengah, baik dari jajaran pimpinan daerah sampai dengan Kepala Dinas Kesehatan dan juga teman-teman di rumah sakit dan puskesmas yang sudah bisa menerima kami dan bisa menjalankan kolaborasi dengan baik. Kami berterima kasih kepada Pusat Krisis yang terus mensupport kegiatan-kegiatan PKMK. Saya kira Pusat Krisis selama ini menjadi mitra yang sangat berharga, oleh karena kami menjadi lebih kredibel jika kami bermitra dengan Pusat Krisis, dan semua intervensi-intervensi yang kami usulkan ini mendapatkan approval dari Pusat Krisis. Jadi saya kira mitra yang luar biasa sekali Pusat Krisis. Dan terakhir kami mengucapkan banyak terima kasih kepada Pak Cipto Priyo Laksono yang sudah memfasilitasi kegiatan ini. Caritas Germany di Indonesia kami melihat sangat responsif untuk melihat area-area mana yang harus disupport dan juga mempunyai assessment yang cukup kuat untuk menilai di mana harus ada intervensi sehingga leverage di daerah itu menjadi sangat kuat. Nah, kami sangat berterima kasih kepada Caritas Germany yang sudah juga bekerja sama dengan PKMK sejak beberapa waktu yang lalu. Jadi ini yang bisa kami sampaikan, Ibu dan Bapak, dan saya kira kegiatan-kegiatan hari ini walaupun ada 4 session, ada lesson learn ya yang harus kita pelajari bersama, dan itu akan menjadi agenda perjalanan kita berikutnya. Jadi terima kasih sekali atas perhatian Ibu dan Bapak, dan saya sampaikan salam sehat dari Jogja. Terima kasih.